malam semuanya. Malam hari ini waktu menunjukkan pukul jam 9:45. Jadi malam hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan 3 teman saya. Karena adanya social distancing itu, maka kita tidak bisa ketemu langsung. Maka kita ngobrol lewat ini teleconference gitu ya. Maka saya akan menyapa pertama dari teman saya yang ada di Pusat Keuskupan Purwokerto, Romo Ucup. Selamat malam, Romo Ucup. Oke, malam Romo Joas. Oke, Romo Ucup. Lalu dari katedral kita menyapa ke Gombong gitu. Romo Bram, apa kabar Romo Bram? Selamat malam, kabar baik, berkah dalam. Oke, Romo Bram ini jangan terlalu dekat kamera ini, makin gendut nanti kelihatannya. Oke, mundur dikit ya. Lalu ada Romo IA ini ya, yang pasti ditunggu oleh banyak orang. Romo IA, selamat malam Romo IA. Malam, good night. Oke ya, saya di Tegal ini ya. Jadi Torsa dengan Tegal itu sebetulnya nggak terlalu jauh di depan belakang, tapi karena kita ingin membatasi perjumpaan supaya tidak menularkan atau tidak ikut membawa virus-virus itu, maka kita ngobrol via ini teleconference. Jadi malam hari ini yang akan menjadi topik pembicaraan atau ngobrol kita adalah tentang misa online gitu ya. Karena adanya anjuran untuk membatasi perjumpaan, akhirnya keuskupan dan juga mungkin keuskupan lain juga mengeluarkan tentang misa online. Nah, ini yang ingin saya tanyakan ini ya. Pertama pasti ke Romo Bram dan Romo Ucup karena yang menghidupi itu dan ada di paroki. Tapi kalau Romo IA kan ada di tahun rohani itu ya, pasti suasananya akan lain. Tapi nanti kita tanya ini, pemaknaannya bagaimana bersama dengan para frater. Berani ya. Lalu yang pertama deh, mungkin Romo Bram dulu ya. Romo Bram yang sudah mempersiapkan misa online cukup lama gitu, dari tadi malam sudah ngeset kamera dan lain sebagainya. Mungkin bisa ditanya disposisi batin sebagai imam itu apa sih yang dirasakan Romo? Ya, sebetulnya ini adalah menanggapi anjuran dari pemerintah maupun keuskupan ya, soal bahwa kita harus beribadah dari rumah. Tetapi di sisi lain saya merasa umat saya di paroki Gombong juga merindukan adanya misa, merindukan adanya ibadat, apalagi semua jenis peribadatan, semua jenis perkumpulan, latihan semua ditiadakan karena untuk bersama-sama menjalani gerak sosial distancing ini. Maka ya rasanya grantes, ada yang kurang. Saya kalau bisa secara pribadi di kapel itu, di gereja itu sambil membayangkan di depan saya umat walaupun semuanya itu bangku-bangku kosong gitu ya. Tetapi usaha dengan membuat live streaming, saya sama Romo Adi sepakat ya, batas untuk membantu minimal umat Gombong supaya bisa ikut misa, tapi juga masih kenal sama Romonya, masih bisa ikut gerak apa yang dibuat oleh paroki Gombong. Maka tadi ya dengan penuh khidmat mencoba tetap menghayati, mencoba berkomunikasi seperti ini gitu ya. Walaupun saya ngelawak garing karena ada yang tertawa gitu ya. Karena tidak ada umat yang langsung live gitu. Tapi saya bersyukur tanggapan umat itu positif. Mereka bersukacita walau tadi ada sedikit kendala ya, karena misalnya itu hanya menggunakan tablet ya, tidak dipasang seperti katedral yang lebih hebat itu, kami hanya lewat Instagram live. Maka tadi ada sedikit kendala, sempat terputus, tapi semua bersyukur karena masih bisa merayakan kita dari rumah. Itu yang saya rasakan sendiri. Oke, jadi itu Romo Joas. Ada grantes gitu ya, karena mungkin biasanya lihat banyak umat, tapi karena sekarang misalnya berhadapan dengan itu ya kamera, jadi mungkin berbeda perasaannya di situ. Nah, kalau tadi dari Gombong mungkin dengan persiapannya yang cukup sederhana itu ya, hanya pakai handphone lalu live Instagram. Nah, sekarang kita ingin tanya nih ke Romo Ucup yang dengan persiapannya yang pastinya lebih baik, karena ini untuk melayani umat seluruh keuskupan dengan kamera
acaranya pasti juga sudah dipersiapkan baik dan banyak orang terlibat. Maka ingin dengar nih dari Romo Ucup dulu. Romo Ucup gimana untuk katedral, lalu disposisinya Romo bagaimana, lalu persiapan tadi untuk misa online seperti apa Romo? Yo, sama yang disampaikan Romo Bram tadi, mungkin persiapannya beda ya. Sebenarnya di katedral itu lebih ke komsos keuskupan, tapi disposisinya sama. Romo Bram bilang grantes, di sini pun juga grantes gitu ya. Rasanya berat. Karena apa? Karena esensi Ekaristi kan perjamuan. Perjamuan itu kan terasakan lebih hidup, lebih berdaya itu ketika dijalankan dengan bersama-sama ya, perjamuan gitu ya. Apalagi perjamuan menyambut tubuh Kristus. Di perjumpaan itu sebenarnya sangat diharapkan sekali, tetapi ya mau gimana lagi, yang bikin grantes, yang bikin berat itu adalah ketika idealnya kita bisa bersama-sama tatap muka seperti Mobram yang lucu, bisa melawak tapi nggak ada umat, itu kan nggak diketawakan ya. Menertawakan diri sendiri itu kan juga ya mungkin sering itu menertawakan diri sendiri gitu. Tapi intinya ini ya, perjamuan itu kan indah ketika bersama-sama, tapi umat tidak bisa merayakannya secara langsung dalam arti menyambut Kristus secara sakramental. Ya beratnya di sana itu. Jadi ketika merayakan Ekaristi dan melihat ternyata rasanya umat itu bagaimana sih gitu ya. Mungkin kita para imam masih bisa menyambut Kristus, terkenal kita melakukan kekuatan. Tapi bayangkan umat di rumah bisa melihat televisi atau HP, itu rasanya ya ikut misa tetapi nggak nyambut Kristus mungkin juga berat. Apalagi untuk hari-hari saat ini di mana saya yakin kekuatan rohani iman itu sangat dibutuhkan. Ya, tubuh Kristus itu juga menjadi kekuatan, tetapi karena social distancing itu tadi jadi berat. Jadi intinya itu tadi, beratnya itu terutama ketika membayangkan sebenarnya perasaan umat itu bagaimana. Jadi beruntung kita para imam itu masih bisa merayakan Ekaristi menyambut Kristus sumber hidup kekuatan kita, sementara banyak umat tidak bisa menikmati secara sakramental tubuh Kristus, hanya bisa menikmatinya secara spiritual melalui komunitas ini. Jadi letak disposisi batin yang grantes tadi dari saya ya itu. Oke, Romo Ucup. Kalau saya ya, karena saya tadi Romo IA mungkin terakhir ya pemaknaan rohaninya gitu ya. Tapi kalau saya itu juga ini menjelang misa online itu kan banyak umat yang lalu tanya, Romo nanti ini disiarkan langsung tidak, lalu tanya channelnya apa yang mungkin bisa dipakai lalu bisa diikuti oleh umat dalam keluarga. Bagi saya pertanyaan ini tuh menjadi sebuah wujud kerinduan umat yang sebetulnya di masa sekarang itu ingin untuk lebih dekat dengan Tuhan pasti gitu ya, karena ingin berdoa, lalu pasti di saat segala macam upaya dilakukan untuk menanggulangi dan juga ikut terlibat untuk memotong mata rantai penyebaran virus ini, pasti akhirnya berdoa menjadi sesuatu yang ingin diwujudkan gitu. Tapi jadi di saat misa ya pasti perasaan berbeda ada, lalu yang biasanya ada umat, lalu habis misa nanti ada ketemu salaman, itu nggak terjadi, pasti berbeda suasananya sebagai seorang imam gitu ya. Nah itu yang saya rasakan, tapi ini yang pengen kita dengar tuh yang terakhir ini ya. Jadi segala sesuatu akan menjadi indah saat itu dimaknai gitu. Maka saya ingin mendengar mungkin pemaknaan dari seorang Romo gitu yang mungkin bisa tidak online gitu ya, karena dia umatnya kan frater berdua dengan Romo Yebi juga bisa, tetapi pasti di dalam doanya Romo IA dalam misa tadi pagi juga pasti membawa ujub untuk dunia, untuk umat yang juga pasti dikenal. Romo IA sendiri pemaknaannya gimana nih Romo untuk misa online ini? Misa online di sini nggak ada ya, umatnya masih frater, masih bagus untuk umat mereka ya, masih ada umat maksudnya. Jadi Romo Bram yang lucu, Romo Ucup yang cute, Romo Juwas yang menggelegar, itu silakan bisa di Torsa kalau pingin rindu banget dengan umat itu ya. Ini umatnya masih lengkap kok, tidak kekurangan suatu apapun gitu loh ya. Tapi bagi saya gini ya, memaknai pengalaman ini bagi saya, iman itu ya memang personal ya. Jadi iman itu tidak terpengaruh oleh
satu atau dua orang atau berapa orang, tetapi iman itu personal, masalah saya dengan Tuhan. Maka perlu untuk memahami iman itu kan reaksi tanggapan ya kan, pribadi kepada wahyu Allah atau terhadap wahyu Allah. Bagi saya itu, maka saya sih melihat banyak tokoh di kitab suci ini ketika ini, karena social distancing itu kan salah satu hal yang dilakukan selain masak gitu ya. Masak itu Romo Juas, Romo Ucup itu baca buku, Romo Bram itu apa ya? Oh, dia merawat Romo Yitno. Lalu kalau saya ya social distancingnya banyak membaca kitab suci gitu ya. Nah ini ternyata banyak dialami. Ini benar loh, yakin kita nanti langsung banyak dialami oleh nabi-nabi sebelum mereka itu keluar atau mungkin di dalam karya, di tengah mereka berkarya memang ada waktu untuk healing, untuk sendiri. Dan inilah di saat ini maka kita itu ya mungkin masuk di dalam arena sebagaimana para nabi. Musa itu juga masuk dalam keheningan sebelum diutus untuk menyelamatkan Israel. Yesus juga demikian. Lalu juga Yeremia juga iya. Dan tadi juga kita mengetahui di dalam bacaan pertama itu tentang pemanggilan siapa? Romo Ucup? Sanggut ya? Nah, itu kan itu mereka pasti mempunyai waktu sendiri. Dan kita, saya rasa sih kita hari-hari ini diajak untuk menghayati iman itu secara sendiri. Artinya ya berada di dalam jalan sunyi seperti postingan saya itu ya, refleksi saya. Yang mana? Dulu Monsignor Narko juga seperti itu, ketika masuk ke Purwokerto juga menghidupi kesunyian dulu agar kemurnian imannya itu bisa lebih hidup dengan hadir bersama Tuhan saja. Maka ya, saya sih sisi positifnya kita bisa lebih banyak waktu di rumah bersama keluarga, ada waktu untuk refleksi. Jika dulunya sibuk seperti Romo Juas itu sibuk nggak pernah ke Torsa, tapi sudah 5 hari ini ke Torsa terus setiap hari paling nggak minimal 1 jam. Maka bagi saya ya ada waktu banyak untuk refleksi diri. Mungkin perlu pula untuk introspeksi, perlu pula membaca buku, membaca kitab suci. Bagi saya keuntungannya itu. Untuk misa online sendiri bagi saya sih ini sesuatu yang dihidupi, ini menyejarah nanti. Menyejarah artinya tidak mungkin 1 tahun sekali terjadi kok, ya kan? Maka mungkin bagi saya itu menyejarah, sehingga iman kita itu bukan hanya iman yang alkitabiah, bukan iman yang hidup dari ritual kedatangan saja, tetapi secara personal dihidupi dengan aneka ragam cara. Ya tenanan lah ya Pak Gusti, gitu ya. Jadi makna rohaninya apa ya? Kira-kira ritual ya? Kedatangan. Nah, kui. Kayak tentang kui lah, yo. Mungkin sudah cukup. Apa sih ya, kayak pemaknaan rohaninya adalah ini adalah saat kita untuk kembali kepada itu keluarga, lalu menghidupi iman itu secara personal, sehingga nanti harapannya sesudah ini tuh iman kita bukan lalu semakin mundur, tapi justru malah semakin berkembang gitu ya. Karena yang namanya orang rindu, kan sekarang ini dalam kondisi rindu nih, kita rindu Ekaristi, rindu berjumpa dengan umat, berjumpa dengan imam. Karena nanti saat kita bertemu itu, karena kita rindu, maka saat kita bertemu tuh jadi kualitas perjumpaannya semakin dalam. Itu ya yang bisa dimaknai. Nah, lalu ke depannya nih kan, misa online mungkin ada banyak paroki yang mengadakannya ya untuk minggu ini saja, harian mungkin beberapa keuskupan Purwokerto menyediakan sarana. Romo Ucup, kalau misalnya umat mau ikut misa harian yang di katedral itu setiap jam berapa ya Romo ya? Misa di katedral, di gereja katedral setiap hari jam 6 sore oleh Komsos Keuskupan. Oke, jadi kalau misalnya untuk Bapak Ibu di paroki manapun, kalau misalnya parokinya tidak menyiarkan secara ini ya mandiri ke parokinya, mungkin bisa melihat misa yang ada di katedral setiap harinya jam 6 sore. Semoga dalam kesatuan sebagai umat keuskupan, lalu kita juga ikut berdoa untuk dunia yang lebih baik. Lalu selain misa, sebetulnya kan umat juga bisa menghidupi doa-doa yang sifatnya pribadi, gitu ya, kayak seperti devosi,
lalu mungkin juga menghidupi hal yang lain, berjumpa dalam keluarga, mungkin berkumpul. Kira-kira ada usulan nggak nih mungkin dari Romo Ucup, Romo Bram sama Romo IA tentang hal yang mungkin praktis untuk pola hidup rohani, tetapi lalu bisa menjadi sesuatu yang mengembangkan lalu membuat hidup rohani umat semakin bertumbuh. Kita mungkin pertama di Romo Bram dulu ya. Romo Bram mungkin ada ide, ada usulan, ada terobosan untuk umat yang bisa dihidupi nih. Romo Bram, silakan Romo Bram. Kalau mendengar tanggapan dari umat ketika kami tadi bisa online itu kan sebetulnya ada kerinduan mendengarkan sabda, ada kerinduan bertemu dengan Tuhan. Dan tadi Romo IA juga sudah ngomong bahwa Tuhan juga ditemukan dalam sabda. Maka saya rasa apa yang pernah dilakukan dulu, misalnya membaca kitab suci, kemudian mencari ayat emas, lalu membuat renungan singkat, itu bisa dibuat satu misalnya itu. Terus yang kedua, sekarang ada banyak sekali doa untuk melawan wabah corona. Tadi saya sempat nge-share ke umat doa bersama Paus Fransiskus, itu ada doa bersama Yosef, bersama Maria, doa melawan penyakit itu juga bisa didoakan. Cara lain misalnya adalah dengan puji-pujian gitu ya. Tadi pagi setelah misa, saya dan Romo Handi live streaming lagi di Instagram, itu nyanyi-nyanyi lagu pujian. Dan itu meneguhkan gitu ya. Ada lagu-lagu yang cukup baik yang menggambarkan permohonan untuk kekuatan ini, hanya pertolonganmu, bejana yang rapuh. Lagu-lagu ini kalau bisa dinyanyikan bersama dengan keluarga itu kan menjadi tambahan acara untuk quality time bersama dengan keluarga, itu bisa diusahakan. Ada cara-cara lain yang bagi saya cukup banyak. Hanya memang saya meminta untuk menahan diri sebentar lah, untuk tetap di rumah. Kita dukung sungguh, terutama sekarang para tenaga medis yang kekurangan banyak alat, kekurangan juga tenaga. Kalau semakin banyak orang yang sakit, itu akan semakin banyak tenaga yang harus dikeluarkan. Maka para tenaga medis berkali-kali menyerukan, sudah tolong di rumah saja dulu sampai 14 hari. Karena apa? Yang saya tahu kan karantina 14 hari itu kan supaya kalau kita kena virus itu kan imun kita itu, Tuhan itu menciptakan imun kita dengan hebat ya. Maka imun digunakan untuk melawan virus itu. 14 hari kita di rumah itu supaya apa? Supaya tenaga kita bisa fokus untuk membina imun ini supaya kuat. Maka jangan dibebani dengan keluar, ketemu dengan banyak orang, berkegiatan yang berat, ya. Yang pasti itu. Lalu yang terakhir usul saya adalah ajakan sosial sebetulnya. Kita tahu bahwa situasi kita harus social distancing ini membuat banyak orang khawatir soal ekonomi hidupnya gitu ya, kebutuhan hidupnya. Maka saya mengutuk para umat Anda yang berkelebihan gitu ya. Mari kita bantu saudara-saudara kita yang memang membutuhkan pertolongan, baik itu terutama kalau sekarang itu mungkin makanan ya, karena terlalu fokus di medis, lalu banyak umat, kemudian apalagi dolar naik sekarang, bisa jadi makanan menjadi mahal, semakin berat juga kebutuhan. Maka saling bantu membantu antar umat di paroki saja lah, minimal yang kaya membantu yang miskin supaya bisa saling berbagi rezeki. Saya rasa itu juga menjadi salah satu bentuk ibadah konkret mendekatkan diri pada Tuhan. Kan hukum gereja yang utama kan salus animarum suprema lex. Keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum tertinggi gitu. Maka menimba kemanusiaan saya rasa itu menjadi salah satu bentuk ibadah yang terbaik. Itu Romo Juhas. Oke, terima kasih Romo Bram tadi ya tentang bagaimana kita mencoba untuk membaca sabda, lalu yang kedua adalah menghidupi di rumah saja bersama dengan keluarga, lalu ajakan untuk terlibat saling membantu supaya solidaritas itu juga terwujud. Lalu yang kedua ini dari Romo Ucup. Romo IA nanti terakhir saja ya, karena pasti kata-katanya itu lebih ditunggu-tunggu orang gitu. Maka ini saya tinggal main game kok ini. Aduh, ya ini ya. Romo Ucup nanti mungkin tentang ini dulu nih,
usulan tadi ya, hidup rohani yang bisa dihidupi oleh umat secara personal di rumah untuk kedepannya apa Romo Ucup? Sorry tadi loading nggak ngikuti. Bisa diulang. Ya ini ya karena itu maka Jaringan sinyal. Diulang lagi pertanyaannya Romo Ucup mau? Diulang lagi. Oke, diulang lagi. Diulang. Ini usulan. Halo Romo Ucup. Halo Romo Ucup. Oke, mungkin kita ke Romo IA dulu ya. Ini sambil Romo Ucup. Mungkin koneksinya supaya lebih oke. Nanti kita tunggu Romo Ucup untuk kembali bersama kita. Romo IA, mungkin ada usulan apa nih Romo untuk umat supaya bisa tetap hidup rohani tetapi mungkin dilakukan secara personal, entah itu secara personal mandiri atau mungkin dengan keluarga. Romo IA ada usulan apa nih? Apa ya, nek di zaman ini bukan zaman ya, tapi sekarang mungkin lebih pada menciptakan quality time seperti tadi diomongkan Romo Bram. Quality time dengan keluarga misalnya. Dulu kan mungkin nggak ada, tapi sekarang mungkin bisa. Nah, quality time itu bisa digunakan untuk misalnya dalam hidup rohani ya, mungkin membaca bacaan bersama untuk esok hari atau mungkin devosi. Setiap keluarga semoga juga devosinya lebih banyak. Ini sih, ini yang saya coba untuk lihat bagaimana mungkin sekarang kita kekurangan itu dulu ada sehingga kita hidup sendiri-sendiri, hidup ya egonya masing-masing. Sekarang punya waktu banyak di rumah yang bisa dilakukan. Nah saya sih itu ciptakan misalnya setelah makan malam, misalkan sebelum tidur, kan bisa dilakukan itu. Malam hari itu suasananya lebih romantis, lebih bisa diciptakan itu. Saya sih ngomongnya dari situ. Ya. Oke, jadi mungkin tadi itu ya bisa dengan bersama-sama dalam keluarga lalu membangun itu kebersamaan. Ini sambil kita menunggu Romo Ucup ini tadi mungkin Romo Ucup lagi mencari pencerahan gitu, nanti semoga bisa tersambung dengan kita lagi. Kalau usul saya sih mungkin ini bisa menjadi sarana kesempatan bagi keluarga pasti ya untuk membangun habitus berdoa. Kalau misalnya dengan adanya situasi ini lalu keluarga mungkin mulai rindu sehingga mau tidak mau karena ke gereja tidak bisa, lalu misa juga tidak bisa, mungkin tidak bisa setiap hari dengan online, tapi mungkin keluarga tetap bisa menyiapkan untuk doa-doa dalam keluarga, menyiapkan sarana mungkin dengan doa itu selain iman semakin berkembang bertumbuh tetapi juga keakraban dalam keluarga nanti juga semakin muncul dari sana gitu. Lalu mungkin ini satu hal yang bisa disampaikan lagi adalah intinya adalah kerinduan ini bukan cuma milik umat tetapi milik imam juga merasa kerinduan, tetapi mungkin ada satu kata ini dari Romo IA dan Romo Bram, nanti Romo Ucup kita tunggu untuk gabung lagi. Kalau dari Romo Bram ini mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan untuk menumbuhkan pengharapan kita. Pasti iman itu kan harus diwujudkan dalam pengharapan. Kira-kira Romo Bram, Romo IA dulu tentang pengharapan apa sih yang sebetulnya diharapkan dari peristiwa ini, yang pasti kita diajak untuk tetap optimis gitu ya. Romo Bram dulu mungkin tentang harapan, lalu optimismenya seperti apa? Kalau soal harapan, saya sih meminta umat tetap mempunyai harapan yang tinggi kepada Tuhan ya. Karena kita tahu Yesus itu adalah yang Maha Kasih. Orang-orang yang bersalah dia datangi, orang-orang yang sakit dia kunjungi atau disembuhkan ya. Dalam situasi ini ya kita sembari introspeksi ya, kita mencoba meneliti kembali diri kita ya. Mungkin kita banyak salah, mungkin kita banyak kurang peduli, mungkin kita banyak dosa. Nah, ini saatnya lah meminta kehadiran Tuhan secara personal, tidak dalam banyak ritual tetapi justru dalam kesendirian kita berdoa kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Selamat datang Romo Ucup ya. Oke, akhirnya datang lagi Romo Ucup ini. Oke. Ya tadi monggo. Yang kedua, saya yakin virus ini akan teratasi ya, karena menurut saya secara logis alamiah mungkin dunia
dunia memang sedang ingin mengadakan pembaruan diri gitu ya, dengan berbagai macam fenomena-fenomena yang ada gitu. Saya rasa ini salah satu usaha dunia untuk membaharui diri, maka mari kita juga berusaha juga membaharui diri gitu. Kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang bakal mengampuni, maka kita tetap optimis bahwa kita bisa. Dan Tuhan itu sekarang lagi berkarya gitu. Melalui siapa? Melalui pemerintah yang mengkoordinir semua gerakan ini, melalui tenaga medis yang berjuang sungguh-sungguh untuk mengatasi pencegahan virus ini. Dan yang ketiga, melalui diri kita masing-masing. Mau nggak sekarang kita mendukung supaya kita bersama-sama mengatasi wabah ini. Jadi ini bukan tugas pemerintah, bukan tugas pemimpin agama, bukan tugas tenaga medis, ini tugas kita bersama. Kalau kita semua sungguh-sungguh mempunyai sifat membaharui diri, misalnya dengan cara hidup baru, cara hidup bersih, cara bersosial yang baik, etika bersin. Kalau dulu bersin mungkin sembarangan, wahing di mana-mana. Sekarang kita menghormati sungguh orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya rasa ini adalah kerjasama kita untuk semakin membaharui diri layaknya dunia yang memang punya siklus untuk senantiasa membaharui diri. Harapan saya pasti akan ada suatu kebaruan yang bisa kita atasi bersama. Yang jelas tetap jaga imunitas tubuh, itu menjadi kekuatan bagi kita sendiri. Jaga diri, jaga kondisi gitu ya. Itu Romo jelas. Oke, terima kasih Romo Bram tentang optimismenya ada sesuatu yang pasti nanti akan semakin baik ke depannya. Nah, Romo IA, mungkin optimisme apa sih, lalu pengharapan macam apa yang bisa ditawarkan kepada umat supaya itu juga menjadikan kita nggak cuma yang negatif, takut, khawatir, tapi kita diajak punya pengharapan. Romo IA, apa yang ingin disampaikan untuk optimisme umat? Halo Romo IA. Iya. Oh. Dari saya sih, harapan sih selalu harus ada. Tapi mungkin perlu untuk pemahaman. Ya memang kalau dalam hal ini memang kita harus empan-papan lah. Memang beberapa hal atau beberapa bagian itu perlu kita lepaskan karena tidak sesuai dengan karena memang tidak sesuai kalau kita paksakan ya. Beberapa hal perlu dilepaskan karena tidak sesuai jika kita paksakan, artinya ya perjumpaan selalu banyak hal yang harus kita lepaskan ya kan hari-hari ini. Maka saya sih pinginnya ya tetap punya harapan, bahkan itu harus ya, tapi juga pemahaman atau kesadaran hal-hal tertentu harus dilepaskan, tentang misalkan bepergian, pergi-pergi, lalu hal-hal lain misalnya pengabaian diri yang dulunya nggak pernah cuci tangan, kalau mandi mungkin sehari sekali, sekarang bisa lebih diperhatikan, bisa itu ya. Lalu hal yang lain yang rohani sih saya sudah empan-papan dengan banyak hal. Oke, itu ya. Jadi mungkin habitus baru itu lalu dihidupi lebih sehat, lebih bersih gitu ya dengan adanya ini, dan kita makin sadar. Lalu kita terakhir nih dari Romo Ucup tadi yang sempat terputus gitu ya, maka pertanyaannya langsung dua nih Romo Ucup. Yang pertama tentang usulan kepada umat dalam membangun sikap rohani yang dilakukan personal ataupun dalam keluarga, itu Romo Ucup punya usulan apa? Lalu pengharapan macam apa sih yang ditawarkan kepada umat yang juga mungkin berasal dari refleksinya Romo Ucup supaya juga lalu menjadi inspirasi bagi umat untuk dihidupi. Romo Ucup, silakan Romo Ucup. Tentang doa dan lain sebagainya tadi sudah disampaikan Romo Bram dan Romo IA. Walaupun saya nggak mendengar, tapi hati saya itu sama dengan saya. Hati saya itu sama dengan mereka. Yakinlah. Cuma penekanannya di sini. Penekanannya adalah doa keluarga itu harus kita hidupkan kembali. Salah satu kekayaan Gereja Katolik adalah doa keluarga. Dan saya pikir kok masalah semakin di sini semakin jarang. Mungkin zaman-zaman kita atau orang tua kita dulu selalu ada kebiasaan doa bersama setiap sore, setiap malam. Tapi mungkin dengan adanya teknologi yang semakin canggih dan lain sebagainya, godaan untuk berkumpul di keluarga dengan berdoa itu semakin kuat. Maka saya pikir kalau sekarang dalam masa-masa seperti ini doa keluarga itu ditekankan. Semoga ini terus kita lakukan setelah nanti corona selesai ya. Jadi
Gereja Katolik after Corona, setelah Corona itu Gereja Katolik yang juga mengusahakan perjumpaan doa dalam keluarga itu. Menurut saya ini bisa menjadi warisan kembali, bukan sesuatu yang baru tetapi hal lama yang kita hidupi kembali, doa keluarga itu. Kalau soal optimisme sama seperti Romo Bram dan Romo IA, karena kami satu angkatan semua. Yang saya rasakan juga sama mereka ya. Soal perubahan ya, soal perubahan dan sebagainya itu. Artinya adalah begini. Dari sejarah itu wabah itu selalu menimbulkan perubahan. Jadi setelah wabah berakhir, pasti tatanan sosial itu, tatanan rohani, tatanan lain sebagainya itu bisa berubah. Yang kita pikirkan adalah tatanan sosial, tatanan rohani, tatanan hidup seperti apa yang ingin kita rubah. Kita nggak bisa berpikir bahwa baru akan kita rubah nanti setelah Corona berakhir. Saya pikir saat-saat seperti ini, saat-saat kita merenungkan setelah Corona nanti kita mau ngapain, tatanan dunia seperti apa yang kita bangun. Tadi sudah disampaikan soal kebersihan, lalu soal dalam beribadah pun ya sering saya renungkan adalah bahwa ternyata ritual itu terbatas. Yang mendalam adalah spiritual. Kita ini manusia fisik sehingga fisik kita terbatas. Jadi ada kalanya nanti kita nggak bisa mengikuti kegiatan rohani itu secara ritual. Kita sepuh itu sudah mungkin barangkali untuk bisa tidak bisa. Tetapi bagaimana selama hidup ini kita sampai pada yang spiritual, tidak hanya sampai di ritual saja. Ritual penting, tetapi spiritual juga harus kita miliki sehingga dalam beriman pun kita bisa jero gitu ya, bisa dalam. Terbatas fisik, terbatas tempat, terbatas ruang tidak jadi masalah bagi kita untuk tetap menghayati kehadiran Tuhan. Itu tadi hal sederhana soal perubahan tatanan hidup itu yang perlu kita pikirkan. Kita mau bikin dunia seperti apa setelah Corona nanti, dan harapannya adalah dunia yang indah. Kita dapat semakin beriman kepada Tuhan, kita dapat semakin bersaudara dengan sesama, bangun kehidupan yang baik, dan terutama bersahabat dengan alam. Alam ketika Corona ini kan digambarkan katanya sudah bersih, ya sungai-sungai di Venesia itu jernih, ikan-ikan tampak. Ya. Semoga itu pula yang nanti bisa kita hidupi setelah Corona ini berakhir, kita bangun dunia yang lebih indah, jadi tempat hidup bersama yang indah. Ya. Oke, terima kasih Romo Ucup. Ini ya dari 3 teman saya ini, Romo Ucup, Romo Ia, dan Romo Bram, itu semuanya memberikan optimisme segala sesuatu yang akan lebih baik ini ya sesudah ini gitu ya. Lalu tidak hanya gereja Katolik pastinya, nanti juga tatanan hidup bersama sosial dalam hidup bermasyarakat juga semakin kita sadar pentingnya hidup berdampingan dengan orang lain. Lalu juga menjaga kebersihan diri sendiri itu juga menjadi satu hal yang penting, dan pastinya doa dalam keluarga itu juga akhirnya bisa menjadi habitus yang bukan habitus baru tetapi kembali dihidupkan, karena dulu sudah ada mungkin tetapi sekarang mungkin banyak yang melupakan atau melewatkan. Semoga ini jadi kesempatan kita untuk sadar pentingnya hidup doa dalam keluarga ini. Mungkin sekali lagi kami mengingatkan, mungkin kalau memang bisa tetap di rumah, tetaplah di rumah bersama dengan keluarga. Bisa bekerja dari rumah, bekerjalah dari rumah. Kemudian kalau bisa belajar dari rumah, juga belajarlah di rumah. Kemudian kalau bisa berdoa dari rumah, juga berdoalah dari rumah. Ada hal yang menarik bagi saya hari-hari ini itu ada satu gambar tentang ini, gambar Tuhan Yesus gitu ya. Di rumah saja nanti saya yang akan datang ke rumah Anda. Bagi saya ini sesuatu yang cukup memberikan penghiburan di tengah situasi ini, karena kita yakin rumah kita masing-masing hari ini tuh didatangi oleh Tuhan Yesus untuk terlibat di sana. Oke, terima kasih untuk Romo Bram. Romo Bram terima kasih yang ada di Gombong. Lalu juga terima kasih untuk Romo IA yang ada di Tabung Orientasi Rohani. Terima kasih juga untuk Romo Ucup yang ada di Katedral. Tetap jaga kesehatan, tetap optimis, pasti badai berlalu gitu ya. Dan terima kasih juga untuk Anda semua, semoga ini bisa memberikan satu kesadaran kita bahwa ada hal yang pasti positif yang nanti akan ada untuk dunia kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa nanti di kesempatan ngobrol-ngobrol yang lain. Terima kasih juga untuk Anda yang setia untuk ngobrol. Mungkin sekali untuk menyapa yang menonton kita, Romo Bram mungkin bisa mengucapkan satu kata-kata supaya sekarang mengarah ke Anda gitu. Terima kasih umat, jaga kesehatan, tetap setia dalam iman, jaga imun, sikapi semuanya dengan iman supaya tetap menjadi aman. Amin ya. Lalu kalau yang mau ikut misa di Gombong,
kami seharian juga akan mengadakan live streaming tapi cuma dari Instagram saya @flowbramahindra setiap hari seperti di katedral jam 6 sore. Nanti gantian antara saya dengan Romo Hadi ya memimpin. Sampai jumpa umat, sehat selalu, tetap dalam iman, tetap berharap Tuhan memberkati dan mengasihi. Amin. Lalu Romo Ucup, kata-kata terakhirnya? Mari saling mendoakan, saling menguatkan. Amin. Lalu dari Romo IA, ini kata-kata terakhirnya? Selamat malam. Ya, jaga diri, empan papan. Wes, itu ya. Oke, terima kasih Romo IA. Untuk Anda yang pengen ikut misa streaming juga bisa ikuti misa harian di HKY itu ya, dengan ikuti Instagram @HKY_Tegal. Kami misa setiap hari jam 7 malam. Jadi kalau bisa memilih mau ikut yang di katedral itu jam 6 sore, Gobong juga sama via IG-nya Romo Bram. Lalu kalau mau ikut yang Tegal nanti bisa ikut via IG-nya @HKY_Tegal. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.